Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video IPA berikutnya yaitu di kelas 5 yaitu tentang sistem pencernaan manusia ya. Jadi kali ini mengolah makanan ya, makanan yang kita makan. Baik, terlihat di gambar. Jadi sistem pencernaan itu dimulai dari mulut dan sampai ke anus ya. Nanti dikeluarkan dalam bentuk feses ya. Kalau orang mengatakan itu tai ya. Baik. Langsung aja kita bahas satu persatu dari yang paling atas ya. Kita makan tentunya yang paling atas adalah melalui mulut ya. Oke, di dalam mulut itu terjadi pencernaan ya secara dua pencernaan. Yang pertama itu secara mekanik ya atau mekanis ya. Pencernaan secara mekanis itu melalui gerakan ya. Jadi mulut kita kalau makan pasti bergerak. Ya kan, bergerak lalu menghancurkan makanan. Siapa yang menghancurkan makanan? Itu gigi ya, gigi lalu ditelan oleh lidah ya, lidah. Jadi dua ini yang bergerak ya, gigi dan lidah. Gigi itu menghancurkan makanan ya, dari gigi seri memotong, ada gigi taring mengoyak, ada gigi geraham itu mengunyah ya, menghancurkan makanan. Sementara lidah itu membantu kita menelan ya, membantu kita merasakan makanan, membantu kita mengatur letak makanan yang ada di dalam mulut ya. Bisa ke sebelah kiri, bisa ke sebelah kanan ya. Tapi lidah juga punya indera pengecap ya. Ini. Oke, di bagian belakang lidah itu rasa pahit, bagian ujung itu manis ya. Bagian samping belakang itu asam, bagian samping depan itu asin. Ya, itu lidah ya. Terus yang kedua, selain secara mekanis juga secara kimiawi. Ya, yang namanya kimiawi berarti menggunakan enzim ya. Nah, di dalam mulut terdapat enzim apa? Nah, di dalam mulut ada enzim yang namanya amilase. Enzim amilase. Fungsinya apa? Yaitu mengubah zat tepung ya menjadi zat gula. Jadi fungsinya mengubah zat tepung menjadi zat gula. Jadi amilase itu dihasilkan oleh lidah air liur ya. Di dalam air liur itu ada amilase. Jadi ketika kita makan nasi tanpa campuran apapun, nasi itu kan zat tepung. Kalau kita kunyah terus bercampur dengan air liur, nanti akan menjadi gula, akan terasa manis. Oke, bisa dicoba ya. Nah, berikutnya mulut sudah selesai. Kita masuk, makanan dibawa ke kerongkongan. Oleh kerongkongan itu ditarik ke bawah ya makanannya menggunakan gerakan. Namanya gerakan naik turun. Jadi naik, mengambil, turun, membawa ke bawah ke lambung. Nah, kerongkongan itu nama gerakannya yaitu peristaltik. Peristaltik. Jadi ini gerakan yang hanya dimiliki oleh kerongkongan. Jadi kerongkongan itu gerakannya naik turun ya. Naik itu membawa makanan dari mulut ya, yang turun lalu turun dibawa ke lambung. Itu diingat-ingat ya. Nama gerakannya adalah peristaltik. Setelah itu makanan akan turun ke lambung di sini. Nah, makanan di sini juga diremas-remas ya, menggunakan gerakan meremas-remas ya. Karena lambung itu mempunyai pencernaan sama seperti mulut ya. Jadi lambung itu pencernaannya juga ada dua ya, secara mekanis dan juga secara kimiawi. Juga ada dua. Secara mekanis menggunakan gerakan. Jadi lambung itu bergerak yang meremas ya, gerakannya seperti meremas, seperti kita menggenggam sesuatu lalu kita remas ya, sama. Lambung juga seperti itu. Nah, secara kimiawi itu kenapa kimiawi? Karena lambung itu mengeluarkan 3 zat ya. Yang pertama di dalam lambung itu ada HCl. HCl itu asam klorida.
Ya, asam klorida itu fungsinya membunuh ya, membunuh kuman yang terbawa makanan. Jadi makanan itu tidak semuanya itu terhindar dari kuman, pasti ada kuman yang lolos masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung itulah nanti disemburkan HCl sehingga nanti kita bisa terhindar dari kuman. Nah, selain itu ada enzim. Ada enzim. Nah, enzimnya ada dua. Yang pertama adalah renin. Yang pertama ada renin, yang kedua ada enzim namanya pepsin. Nah, ingat-ingat kalau belakangnya nin itu ya, in itu pasti berhubungan dengan protein. Jadi kalau renin itu mengubah protein susu ya, ini protein susu menjadi kasein. Sementara pepsin mengubah protein menjadi pepton ya. Pepton itu kalau disebut nama lainnya asam amino. Nah, nih. Jadi yang belakangnya nin itu pasti mengubah protein ya. Protein. Renin protein susu jadi kasein. Pepsin mengubah protein menjadi asam amino atau pepton. Nah, itu kenapa disebut secara kimiawi. Oke, setelah itu dari lambung ya masuk ke ini yang warna coklat ini. Ini yang paling panjang di dalam tubuh manusia ya. Yang panjang sekali ini adalah usus halus. Nah, usus halus itu punya fungsi utama ya. Fungsi utama dari usus halus itu adalah fungsi utamanya yaitu menyerap sari-sari makanan. Menyerap sari-sari makanan. Nah, ini yang paling sering dilupakan ya. Padahal ini fungsi utama. Jadi di dalam usus halus itu makanan-makanan itu mengandung sari-sari yang sangat penting bagi tubuh. Nah, disitulah diserap oleh usus halus. Karena di dalam usus halus itu ada usus penyerap ya namanya. Usus halus itu ada 3 bagian. Usus 12 jari, ada usus kosong, ada usus penyerap. Nah, disitulah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Tapi juga ada enzimnya ya. Jadi di dalam usus halus itu ada enzim yang sering masuk dalam soal. Biasanya namanya yang pertama amilase, yang kedua lipase, yang ketiga adalah tripsin. Oke. Nah, amilase itu sama seperti yang ada di mulut ya, mengubah zat tepung menjadi zat gula. Tripsin itu sama dengan yang ada di lambung atau pepsin ya. Tripsin dan pepsin itu sama. Jadi tripsin itu sama dengan pepsin. Nah, yang beda itu lipase. Lipase itu diawali dengan L ya. L. Jadi berhubungan karena belakangnya bukan in, berarti tidak ada hubungannya dengan protein. Jadi L itu lemak. Mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, jadi fungsinya lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak. Itu lipase. Oke, usus halus sudah selesai. Masuk ke yang warna hijau ini. Nah, ini ada bagian yang aneh ini namanya usus buntu. Ya, bahaya kalau masuk makanan ke situ karena nanti bisa penyakit usus buntu ya. Harus dipotong dan dioperasi. Namanya appendicitis ya kalau nggak salah. Oke. Nah, usus besar itu punya fungsi utama. Fungsi utama dari usus besar itu menyerap. Nah, apa yang diserap? Menyerap air dan garam mineral. Nah, itu. Jadi fungsi utamanya yaitu menyerap air dan garam mineral. Disitulah nanti terdapat banyak bakteri E. coli ya. Di situ di dalam usus besar. Nah, disitulah nanti air-airnya itu diserap supaya kita tidak dapat penyakit apa itu namanya? Mencret itu ya. Diare ya, tidak terkena diare. Jadi airnya itu diserap ya secara normal sehingga keluarnya itu tidak terlalu encer, tidak terlalu keras juga. Oke. Usus besar cuma itu ya, menyerap air dan garam mineral dan akhirnya menuju ke anus ya. Nah, ke anus nanti di anus itu
ada otot-otot yang mengeluarkan, itu nanti kita tidak bisa memaksa anus untuk mengeluarkannya, untuk mengeluarkan feses ya. Karena kalau anus nanti dipaksa dia bisa bengkak, kita bisa dapat penyakit yang namanya ambeien. Jadi ambeien itu dimulai dengan wasir ya. Kalau sudah biasanya bukan wasir apa ya, yang sulit itu, yang sulit mengeluarkan feses itu ya. Nanti kalau dipaksa nanti bisa bengkak, nanti mendapatkan penyakit yang namanya ambeien ya, itu bahaya. Jadi kita tidak membahas penyakit-penyakit ya, kita yang bahas adalah hanya sistem pencernaannya saja secara garis besarnya. Jadi itu dia tadi, bisa diulang-ulang videonya supaya hafal ya. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.